Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, dan tetap optimis ya. Oke teman-teman, seperti biasa kegiatan saya ya di pagi hari. Jadi ini saya bukain jendela dulu ya, supaya udaranya masuk segar. Nah kali ini saya pagi-pagi tuh mau masak, karena setiap hari anak saya itu bawa bekal nasi ya ke sekolahan. Karena anak saya tuh kalau pulang sekolah jam 4 sore teman-teman, kasihan ya kalau tidak dibawain makanan. Oke, kali ini saya mau masak ayam dikecapin aja ya teman-teman. Jadi saus mentega gitu ceritanya. Nah, ayamnya itu saya goreng dulu menggunakan air fryer ya. Untuk bumbunya itu cuman bawang putih yang dicincang, kemudian ditambahin pakai lada bubuk, terus saus-sausan, tambahin pakai bawang bombay juga. Nah, untuk sayurannya itu saya mau bikin capcay, tapi bener-bener hanya sayuran aja ya, sesuai stok yang di kulkas aja. Oke, ini bawang putihnya saya cincang dulu ya teman-teman. Nah, cincangnya itu nggak terlalu halus, seperti ini aja. Kemudian saya potong bawang bombaynya, saya menggunakan setengah aja, tapi tidak terlalu besar ya. Ini saya ambil nasi dulu untuk bekal anak saya ya teman-teman, karena kalau nasinya mendadak itu takutnya masih panas ditutup terus cepet bau ya. Nah, untuk numis bawang putihnya itu saya menggunakan minyak kelapa sedikit aja ya teman-teman, paling 3 semprotan gitu. Nah, ini ditumis-tumis dulu sampai wangi ya, sampai berubah warna agak kecoklatan ya teman-teman, agak kering gitu deh. Nah, ayamnya saya goreng menggunakan air fryer supaya matangnya itu cepet ya teman-teman, terus tidak lama harus nungguin digoreng pakai minyak gitu ya, terus nyiprat-nyiprat. Nah, ini langsung dimasukkan aja ayamnya ya teman-teman. Itu ayamnya setengah matang aja ya. Kemudian tambahkan saus tiram, kecap asin, lalu tambahkan minyak ikan, saus tomat, saus sambal, lalu tambahkan kecap manis gitu ya. Nah, yang terakhir nanti tambahkan minyak wijen. Dan ini saya masukkan bawang bombaynya ya teman-teman. Kemudian tambahkan air secukupnya aja, hanya mematangkan bumbu-bumbu aja ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai rata ya, sampai bumbunya itu menyerap. Lalu saya tambahkan garam sedikit aja karena tadi sudah menggunakan kecap asin, lalu tambahkan penyedap kaldu jamur ya. Kemudian tambahkan lada bubuk secukupnya ya. Kemudian tambahkan kecap manis, diaduk-aduk lagi ya teman-teman sampai bumbunya itu menyerap. Oke, ini saya tambahkan gula ya. Saya gunakan gula stevia aja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin pakai gula merah atau gula pasir juga nggak apa-apa, sama aja ya. Kalau sudah ditumis-tumis lagi ya teman-teman, diaduk-aduk sampai kuahnya itu menyusut. Nah, kalau ayamnya sudah mulai matang, kemudian bumbu-bumbu dan saus-sausnya itu dimasukkan ke laci lagi supaya dapurnya itu cepat rapih ya. Nah, nanti insya Allah sih setelah antar anak saya sekolah, saya mau merapikan laci dapur ini ya supaya rapih, karena ini udah berantakan banget teman-teman. Alhamdulillah ayamnya sudah matang, ini bisa untuk sarapan anak saya ya. Kemudian saya juga mau ambilkan untuk bekal anak saya sekolah. Supaya tampilannya lebih menarik ya dan bikin nafsu makan, saya tambahkan wijen ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau bikin capcay sayurnya ya. Jadi untuk bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang putih yang dikeprek aja ya teman-teman. Ditumis-tumis sampai wangi. Kemudian masukkan wortel dan kembang kolnya. Jadi saya masukkan sayuran yang keras dulu ya. Diaduk-aduk sampai rata ya, sampai agak matang gitu. Kemudian masukkan saus tiramnya.
Lalu tambahkan air secukupnya aja ya teman-teman, karena saya pengennya capcay yang tidak terlalu banyak air. Kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan kecap asin, diaduk-aduk sebentar, lalu tambahkan gula stevia ya. Teman-teman mau pakai gula pasir juga nggak apa-apa, sama aja. Lalu tambahkan penyedap kaldu jamur. Kalau sudah, tinggal masukkan sayurannya. Kali ini saya menggunakan kol, sawi, sama wortel aja ya teman-teman. Tambahkan daun bawang sedikit. Di sini saya tidak menggunakan telur, tidak menggunakan sosis, bakso, udang dan sebagainya ya. Karena niatnya sebenarnya ini tuh sayuran untuk bikin sop, tapi karena kalau mau buat bekal itu kan susah ya bawanya. Karena kalau sup kan banyak kuahnya, takut tumpah-tumpah. Oke, ini saya masukkan larutan tepung maizena, kemudian tambahkan minyak wijen sedikit aja ya. Alhamdulillah masakan saya kali ini seperti ini aja, dan ini sudah cukup enak banget buat kami ya. Dan saya rasanya tenang kalau bisa bawain bekal makan seperti ini untuk anak saya ya, karena kalau makan di luaran takutnya malah jajan yang gak jelas gitu teman-teman. Terus anak saya juga katanya males kalau suruh antri lama di kantin, karena waktu istirahatnya itu kan terbatas, takutnya nanti waktunya habis untuk antri makanan aja gitu katanya. Makanya dia juga lebih seneng dibawain bekal nasi seperti ini teman-teman. Oke, ini anak saya siap-siap untuk berangkat sekolah ya. Jadi karena dia juga waktunya olahraga, tadi tak suruh sarapan yang agak banyak gitu ya. Biar kuat, biar tidak lemes. Nah, ini saya siap-siap untuk antar anak saya sekolah dulu ya. Sebenarnya sekolahan anak saya tuh nggak terlalu jauh dari rumah ya, tapi karena biasanya habis antar anak sekolah tuh saya sekalian belanja ke warung gitu ya, karena ngelewatin beberapa warung teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, saya kalau antar anak sekolah sambil ngobrol, sambil nasehatin dia supaya jaga diri, terus sekolah yang bener kayak gitu. Oke, ini saya sudah sampai rumah. Tadi mampir ke warung ya. Terus saya juga beli kering kentang itu, sama beli tempe satu papan, beli bakso nanti niatnya untuk bikin nasi goreng pas sarapan, beli sambal saset, beli sambal pecel. Terus saya juga nggak lupa beli tempe. Ini saya suka banget tempe yang bungkusan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sayurnya itu saya beli sawi yang besar gitu ya, sawi pahit untuk lalapan. Dan ini saya lanjut cuci piring ya, karena tadi kalau habis masak langsung cuci piring takut buru-buru ya teman-teman, karena harus antar anak saya sekolah. Sebenarnya anak saya yang cowok juga nawarin sih mau dianterin kakak apa enggak, tapi anak saya nggak mau. Dan kebetulan saya juga memang perlu untuk mampir ke warung. Dan tadi saya juga beli ayam ya teman-teman. Ayam di tempat saya itu di dekat rumah itu lagi 35.000 1 kilo. Terus saya beli 1 kilo. Nah, rencananya itu mau saya ungkep. Jadi nanti kalau pas pagi-pagi itu nggak terlalu buru-buru ya, bisa goreng ayam untuk bekal anak saya sekolah. Oke, ini saya sudah selesai cuci piringnya. Lanjut saya bersihin dapurnya sekalian ya. Nah, untuk botol-botol sabunnya juga saya cuci, karena biasanya itu suka lengket-lengket kena minyak-minyak atau sabun-sabun yang numpuk gitu loh teman-teman. Oke, ini ayamnya saya rebus dulu untuk menghilangkan busa-busa dan bau yang nggak sedap ya. Sambil ngerebus ayam, gunakan waktunya untuk membersihkan dapur ya, seperti ini, karena banyak banget kotorannya, terus banyak banget semut yang besar-besar teman-teman. Dan ini ayamnya sudah keluar busanya, aromanya juga bener-bener gak enak, bener-bener amis. Makanya lebih sering saya sebelum masak ayam itu direbus dulu seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau udah dicuci, kalau sudah bersih, sekarang tinggal diungkep aja. Nah, untuk bumbu ungkepnya itu saya menggunakan bumbu racik ya, ayam goreng seperti ini. Kemudian tambahkan lengkuas yang diparut menggunakan parutan keju. Tambahkan daun jeruk, daun salam, dan sereh. Udah tinggal diaduk-aduk aja, diamkan sampai meresap ya. Nah, ayamnya ditutup dulu supaya cepat empuk ya teman-teman. Kemudian saya lanjut untuk bersihin dapur, dan saya rencana mau nyuci toples yang kecil-kecil ya, toples bumbu ini ya teman-teman, karena ada beberapa yang kosong belum saya cuci ya. Terus saya belum isi lagi, karena di pojokan itu tuh banyak banget semut besar-besar ya. Saya tuh baru ngecek.
Saya juga cek tanggal kadaluarsanya karena setiap saya isi bumbu bubuk itu di bawahnya saya tulis tanggal kadaluarsanya, takutnya nanti pas belum habis tahu-tahu udah expired kayak gitu loh teman-teman. Nah, sekarang saya cuci dulu toples yang kecil-kecil ini ya teman-teman, karena sudah habis, belum saya isi lagi. Sebenarnya saya sudah beli beberapa bumbu bubuk ya, kayak bawang putih bubuk, terus ketumbar bubuk kayak gitu ya. Cuman kayaknya kok mau masukin entar-entaran kayak gitu ya, karena lihat toplesnya itu masih kotor. Dan alhamdulillah ayam ungkepnya sudah matang nih teman-teman, tinggal didinginkan. Nanti kalau udah didinginkan tinggal dimasukin ke wadah untuk stok lauk anak saya kalau pagi-pagi gitu ya, supaya nggak buru-buru. Oke, lanjut. Sekarang saya membersihkan lacinya ya teman-teman, karena laci bagian atas ini untuk menyimpan kayak saus-sausan gitu ya teman-teman, ada bumbu-bumbu juga. Nah, ini untuk wadahnya, storage-nya itu saya bersihkan dulu. Biasanya kan suka ada tumpahan-tumpahan kayak minyak wijen, saus tiram kayak gitu ya. Nah, laci bagian atas ini memang saya gunakan untuk menyimpan kayak teh keroncong kayak gitu ya. Terus ada gula yang bekas dari kopi itu yang tidak saya pakai. Terus ada terasi belum saya simpan juga ke wadahnya. Alhamdulillah lacinya sudah rapi, udah bersih ya teman-teman. Seneng rasanya kalau lihat laci itu rapi, tapi kalau mau beresin tuh kayak berat banget ya. Memang harus dipaksa ya teman-teman, kalau kita pas lagi mager, berat kayak gitu tuh itu godaan ya. Takutnya nanti kalau nggak dibersihin itu makin numpuk teman-teman pekerjaannya, dan kita pasti bakalan tambah males ya. Nah, yang terakhir ini saya bersihin kompornya dulu, karena tadi kan pas saya bersihin dapur itu masih untuk masak ayam ya. Nah, sekarang sudah selesai masaknya, sekarang lanjut bersihin kompornya. Saya lap-lap dulu menggunakan tisu, kemudian saya bersihin menggunakan sabun pakai spons ya, supaya kompornya itu kinclong teman-teman. Nah, bagian atasnya sudah selesai, sudah bersih, sudah rapi. Lanjut deh, sekarang saya sapu-sapu dulu ya sebelum saya mengerjakan pekerjaan lain. Dan saya kira cukup sekian dulu ya video saya kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton, yang sudah support. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.